Atau kita menegur tentang orang mengadakan selawat-selawat yang bid'ah. Ketika kita melarang orang berbuat bid'ah atau mengadakan selawat yang bid'ah, bukan berarti kita melarang orang berselawat. Tetap selawat dianjurkan setiap waktu. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang mengajarkan hadis Nabi, orang yang paling banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Yang kita larang selawat yang bid'ah. Begitu ketika melarang perayaan Maulid Nabi, dianggap kita nggak cinta kepada siapa? Nggak cinta kepada Rasulullah. Walau konsekuensi cinta itu dengan ittiba kepada beliau. Jangan pernah dengarkan ceramah ustaz-ustaz kalian itu. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan perilaku seperti itu. Jangan pernah tanya-tanya kepada ustaz kalian itu. Nulis terus kasih dibaca. Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Itu bid'ah. Kalau kata kalian bid'ah mungkarat, maka itu juga mungkarat finnar. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ja'alanallahu min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini berbahagia, nanti di akhirat pun kita menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Amin Allahumma amin. Ini kepada siapapun, termasuk kepada Anda yang mengidolakan ustadz yang tadi kita sudah dengar cuplikannya. Dalam ceramah itu dia jelas menyalahkan orang melaksanakan maulid dengan hujah bahwa kalau orang mencintai Nabi maka harus punya yang namanya mutaba'ah atau ittiba. Harus ikut Nabi. Permasalahannya adalah ikut Nabi itu bagaimana? Apakah tidak pernah mengerjakan apa yang tidak pernah dikerjakan Nabi? Kalau jawabannya begitu, maka seluruh umat Islam di dunia ini, yang kaya-kaya itu, yang sudah zakat mal itu tidak pernah masuk kepada mutaba'ah Nabi. Kenapa? Karena mereka mengerjakan apapun yang tidak pernah dikerjakan Nabi, yaitu zakat mal. Ini logika, Pak. Kalau tidak bodoh saja kita sudah paham bahwa ajaran Nabi itu tidak hanya berpatok kepada dikerjakan Nabi atau tidak, tetapi kesimpulan dari apa yang diajarkan Nabi, entah yang diucapkan oleh Nabi, atau yang dicontohkan oleh Nabi, atau yang disetujui oleh Nabi. Ada lagi yang lucu, Ustaz tadi itu bilang kalau ulama hadis, periwayat hadis ya, adalah ulama yang paling sering bersolawat. Coba kita tanya, bagaimana solawatnya ulama hadis itu? Wa anin nabi misalnya, Sallallahu alaihi wasallam, itu solawatnya Pak. Pertanyaannya, dari mana ada solawat Sallallahu alaihi wasallam itu? Anda cari tidak akan pernah ada hadis Nabi mengajarkan orang membaca solawat dengan redaksi Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi saja tidak pernah ada mereka mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau menyalah-nyalahkan solawat nariyah misalnya, solawat-solawat bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, kamu setiap hari mengucapkan itu tapi nggak tahu diri. Ya. Diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mu'ad bin Jabalnya radhiyallahu anhu tidak pernah mengucapkan itu. Misalnya ada hadis utiyan nabiyyu birojulin, tidak ada Shallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan oleh yang sahabat yang mengucapkan itu, tidak pernah. Yang ada itu adalah tambahan dari orang yang meriwayatkan hadis itu. Artinya apa? Setiap saat kita membaca sholawatnya itu bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan Sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bid'ah. Mikir aja, tidak perlu terlalu rumit. Waras. Orang baca sholawat dengan redaksi yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Sholawat naria, sholawat tibil kulub, sholawat munjiat. Oh itu bid'ah, tidak pernah dicontohkan Nabi. Tongormu setiap hari. Sallallahu alaihi wasallam, memang itu pernah dicontohkan Nabi. Bahkan sholatullah wassalamuhu ala Nabi. Dari mana ada redaksi seperti itu? Oh itu kan bukan sholawat si goblok. Kalau bukan sholawat apa? Kalau dijawabkan maknanya sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sighat amr, doa. Sallallahu alaihi wasallam secara makna juga doa, karena itu khobar hanya dalam lafaz, insya hanya dalam makna.
Tapi kan sudah berubah redaksinya. Sudah tidak pernah terucap dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak pernah ada. Kalau kamu ngomong maknanya sama, sholawat nari Allahumma sholli, kan sama. Sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina, cuman ditambah. Apa bedanya? Sama-sama bersolawat, sama-sama berdoa untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kalau masuk kepada poin tentang maulid, kenapa sih maulid itu disalahkan? Karena Nabi tidak pernah maulidan. Silahkan kamu pakai waras yang mana. Kalau kembali kepada awal karena tidak pernah dikerjakan Nabi, ya sudah. Bukan hanya maulidan yang tidak boleh. Banyak hal yang tidak boleh. Kamu punya kambing sudah sampai nisab, tidak boleh kamu zakat kambing. Nabi tidak pernah mencontohkan zakat kambing. Kurban sapi, Nabi tidak pernah mencontohkan kurban sapi. Zakat pakai beras, Nabi tidak pernah mencontohkan zakat pakai beras. Oh, itu kias. Kias ini kan sudah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kalau sudah pernah dikerjakan Nabi, kenapa disebut kias? Kan gobloknya luar biasa. Justru kias itu adalah ada hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, bahkan tidak pernah diucapkan. Tetapi ada status hukumnya, sehingga kamu menjadi melek bahwa agama ini tidak dibangun sesimpel Congor mau bilang kalau tidak pernah dikerjakan Nabi, jangan kita kerjakan. Arab Saudi, orang kalau mau haji harus ada paspor, harus ada visa, harus ada vaksin meningitis dari babi. Apa itu dicontohkan Nabi? Oh, kamu ngomong ini kan kemaslahatan ini, tapi kan tidak pernah dicontohkan Nabi, kan itu poinnya. Tidak pernah dicontohkan Nabi. Pernah Nabi dulu orang mau haji wajib pakai visa, wajib pakai vaksin? Pernah. Begitu juga kalau maulidan, kamu salahkan apa? Oh, karena berkumpul-kumpul. Memang ada larangan orang berkumpul-kumpul. Oh, karena mengkhususkan waktu bulan maulid. Siapa yang mengkhususkan waktu bulan maulid? Toh kita bersalawat kapan saja, hanya kalau bulan maulid itu disemarakkan. Saya lompat-lompat lah ngomongnya. Karena ngomong dengan kalian itu kan tidak perlu terlalu ilmiah sebetulnya. Cukup agak masuk akal saja. Sholat, kamu nutup aurat wajib. Nabi mencontohkan menutup aurat. Apa Nabi menjelaskan harus pakai baju atau kaos? Tidak. Berarti bebas. Selama kamu sudah nutup aurat, sudah ikut ajaran Nabi. Dicontohkan atau tidak? Kamu mau pakai jubah, mau pakai kaos, mau pakai jas hujan. Sudah masuk kepada ajaran menutup aurat. Kalau mau lebih sempurna, warnanya putih. Bahannya. Apa Nabi menjelaskan bahannya? Kalau tidak dijelaskan berarti khiyar, pilihan. Begitu juga bersolawat. Nabi menyerukan bersolawat sebanyak mungkin. Maka bebas. Mau kamu solawat setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, ya, setiap duhur, setiap asar. Jangan lagi tanya Nabi mencontohkan nggak bersolawat setiap Rabiul Awal. Gobloknya luar biasa. Kan ajarannya man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asr. Solawat satu kali dapat pahala 10. Ya, kan begitulah gampangnya. Ini kalau kamu belajar usul fiqh, berarti teks ini mengandung pujian di situ kepada sebuah pekerjaan. Maka hukumnya kalau enggak wajib ya sunnah. Ya ini masuk kepada sunnah misalnya. Ya, ada bilang ya juga yang bilang bersolawat itu wajib, ya itu sudah mutalaf pembahasan. Yang penting tidak mungkin haram, tidak mungkin makruh. Ya. Kemudian tidak dijelaskan di situ bagaimana kamu bersolawatnya, apakah sendiri-sendiri. Tidak dijelaskan di situ apakah harus solawat ini sendiri, tidak boleh digabung dengan sambil makan, sambil ngasih makan, tidak boleh ada setelah acara mendengarkan ceramah, tidak boleh dilaksanakan pada bulan maulid, kan tidak ada seperti itu. Maka kamu yang buat-buat aturan kalau bulan maulid itu menjadi bid'ah tercela hanya karena tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Padahal kalau seperti itu patokan berfikirmu, maka semua orang ini tidak ada yang bisa ikut Rasulullah SAW kecuali dalam hal yang sangat sedikit, sangat sedikit ya. Bahasa seperti ini penting ya, tajam ya, tajam. Walaupun tidak perlu kita terlalu ilmiah lah, waras aja waras. Kalau kamu mau yang ilmiah ya itu. Coba cari hadisnya, Nabi pernah nggak mengajarkan Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitu kan. Dulu ketika ada pensyariatan sholawat, sahabat bertanya kaifa nusolli ya. Qad arafna kaifa nusallim.
Fakaifa nusolli, kami sudah tahu kalau bersalam itu seperti apa. Terus bagaimana kalau bersolawat? Diajarkan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kok sallallahu alaihi wasallam? Dari mana itu? Kalau sama-sama mau berpikir picik, harus persis seperti yang diucapkan oleh Rasulullah. Itu pun kamu tidak akan bisa kamu baca Fatihah persis seperti yang diucapkan Rasulullah itu. Orang baca dot, kalau tidak sama dengan Nabi berarti bid'ah. Sholat kamu itu seumur hidup bid'ah. Kenapa? Karena kamu tidak pernah bisa sholat seperti yang dicontohkan Nabi secara persis. Tetapi secara hukum-hukum baku yang sama, ya sudah, mutaba'ah namanya. 4 rakaat ya 4 rakaat. Kamu setelah sholat zuhur, habis baca Fatihah, kamu baca 5 juz. Tidak pernah Nabi mencontohkan itu. Lalu tidak boleh. Imam Syafi'i setiap hari hatam 2 kali bulan puasa. Nabi mana pernah mencontohkan? Berpuasa. Sayyidah Aisyah. Terus ada sahabat-sahabat lain berpuasa setiap hari. Apa Nabi pernah mencontohkan? Kan tidak pernah. Puasa Senin Kemis, setiap Senin Kemis, apa Nabi mencontohkan? Tidak pernah. Nabi hanya sesekali pernah berpuasa Senin Kemis. Bukan sepanjang hidup puasa Senin Kemis. Terus kalau begitu ikut contoh Nabi ya sesekali aja. Jangan sering-sering, kan jadi rusak agama ini. Perempuan-perempuan dengan muamalah-muamalah yang khusus kepada mereka, mana pernah Nabi contohkan, nabinya laki-laki. Tetapi mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Kalau sudah ucapan Nabi, sabda Nabi, ini sifatnya bisa khos, bisa am. Kalau sudah am, maka itu sudah menjadi dalil. Dalil. Dalilnya orang maulidan bersolawat, bersodakoh, silaturahmi, mengadakan waktu-waktu tertentu untuk mendengarkan mau'idah berupa qasas, cerita-cerita. Ibnu Mas'ud misalnya setiap hari Kamis ya, jamaah ashabahu lil qasas, mengumpulkan sahabatnya untuk membacakan mau'idah berbentuk cerita. Kita setiap bulan Maulid, setiap hari atau 12 Rabiul Awal berkumpul untuk mendengarkan cerita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau mau main cari dalil-dalilan ya. Tapi tidak perlu, kalian tidak butuh dalil, butuh kewarasan, bukan dalil, kewarasan. Dalam berdakwah memang pernah Rasulullah itu berceramah seperti yang kalian lakukan itu. Ceramah terus ada orang tanya, tulis, kumpulkan terus dibaca satu-satu. Tidak pernah Pak, tidak pernah. Ada sahabat bertanya tapi langsung bertanya, nggak pakai tulis-tulis. Kamu bilang kan sama, tidak sama. Kenapa? Kamu nulis. Oh dulu Nabi kan tidak bisa baca, bukan masalah itu. Atau kalau mau lebih ekstrim, pernah nggak Nabi mendengarkan ustadz ceramah? Pernah nggak Nabi belajar kepada sahabat, mendengarkan sahabat berceramah lalu Nabi mendengar, menyimak? Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi jamaah kalian itu mendengar ustadz kalian itu, kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan pernah dengarkan ceramah ustadz-ustadz kalian itu. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan perilaku seperti itu. Jangan pernah tanya-tanya kepada ustadz kalian itu, nulis terus kasih dibaca. Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Itu bid'ah. Kalau kata kalian bid'ah mungkarat, maka itu juga mungkarat finnar. Semoga kalian itu bisa waras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.